Bila ku pandang sedari jauh, hijau warnanya, kelam namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miraku Graciana Baban. Saya duduk di bangku kelas 8 di SMP Negeri 1 Sintang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan cerita tentang legenda Bukit Kelam yang bersumber dari Google Web. Alkisah di Negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah dua orang berketurunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Pemuda yang pertama bernama Bujang Beji. Ia memiliki sifat yang sombong karena ia memiliki kekuatan. Sementara pemuda yang lainnya bernama Temenggung Marubai. Ia adalah pria yang baik hati dan suka bermasyarakat. Kedua pemuda tersebut bermata pencarian sebagai nelayan. Bujang Beji tinggal di daerah Sungai Simpang Kapuas, sementara Temenggung Marubai tinggal di daerah Sungai Simpang Melawi. Ikan-ikan di Sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenisnya dan banyak jumlahnya, sehingga tidak heran jika hasil tangkapan ikan Temenggung Marubai lebih banyak. Temenggung Marubai menangkap ikan dengan cara membubuh. Bubuh adalah perangkap ikan yang terbuat dari bambu. Hei ikan-ikan, hari ini aku datang untuk menangkapmu. Datanglah yang banyak dan besar ya. Wah, ikan-ikan yang kutangkap banyak sekali. Tapi bagaimana dengan bubuku ya? Wah, ikan-ikan di bubuku ini juga sangat banyak. Tapi aku hanya akan mengambil yang besar saja. Dan yang kecil akan kulepaskan kembali. Hei ikan-ikan yang kecil, makanlah yang banyak dan tumbuhlah yang besar, agar aku bisa menangkapmu lain hari. Tak terasa, hari sudah mulai sore. Temenggung Marubai pun pulang dengan keadaan yang sangat senang. Hei, sampan laju dari hilir hingga ke hulu. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun sangat kesal. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menangkap ikan keesokan harinya. Mana tumbangku? Mana tumbangku? Aku harus menangkap ikan hari ini. Bujang Beji menangkap ikan dengan cara mengubah. Tuba adalah ranting pohon yang dapat memabukkan ikan. Hei ikan-ikan, hari ini aku datang untuk menangkapmu. Sebaiknya datang yang banyak dan besar. Wah, ikan yang kutangkap banyak sekali. Tapi kenapa semakin hari semakin kecil dan sedikit? Kemana ikan-ikanku yang besar? Sejenak, ia pun berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan ikan yang banyak dan besar. Setelah lama berpikir, akhirnya Bujang Beji pun memutuskan untuk menutup aliran sungai
dengan menggunakan batu yang sangat besar, sehingga ikan-ikan pun dapat terbendung di hulu sungai. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku angkat saja batu besar itu. Aduh, berat sekali batu ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Beji mendengar ada yang menertawakannya. Ternyata itulah dewi-dewi dari kayangan yang menertawakan tingkah lakunya. Tetapi belum sempat ia melihat wajah dari dewi-dewi itu, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. Aduh, sakit sekali. Tunggu saja kalian, aku akan datang ke kayangan. Setelah hal itu pun, puncak bukit besar yang dibawa oleh Bujang Beji jatuh dan tertancap di situ. Karena hal itu pun, Bujang Beji sangat kesal. Untuk mencapai kekayangan, Bujang Beji menanam pohon kumpang bambu. Pohon ini ia gunakan untuk mencapai kekayangan dan menemui dewi-dewi itu. Setiap hari ia rawat pohon itu dengan baik, sampai pada akhirnya pohon itu pun tumbuh dengan sangat subur dan menjulang tinggi ke langit. Tetapi sebelum ia memanjat dan mencapai kekayangan, ia pun melakukan upacara sajian adat. Upacara ini ia lakukan untuk memberi makan hewan-hewan dan roh-roh agar dapat membantunya untuk mencapai kekayangan. Wahai roh-roh dan binatang-binatang, bantulah aku untuk mencapai kekayangan dan menemui dewi-dewi itu. Setelah melakukan upacara sajian adat, ternyata ada dua kawanan hewan yang terlupakan oleh Bujang Beji. Ternyata itu adalah kawanan sampok atau rayap dan kawanan beruang. Mereka sangat sedih karena merasa dilupakan oleh Bujang Beji. Akhirnya mereka pun berdiskusi bagaimana caranya agar dapat menggagalkan niat Bujang Beji. Apa yang harus dilakukan oleh beruang? Kita tumbangkan saja pohon itu. Tetapi bagaimana caranya? Kawanan kita akan banyak. Kita geromoti saja akar pohon itu. Ho 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 ho. Ini yang sangat bagus saja beruang. Keesokan harinya, Bujang Beji pun memanjat pohon kumpang bambu itu. Hei pohon kumpang bambu, kuatlah sampai aku mencapai kekayangan dan menemui dewi-dewi itu. Saat sedang memanjat, tiba-tiba Bujang Beji mendengar ada suara patahan yang sangat keras dan dahsyat. Gertak, gertak, gertak. Hei, ada apa ini? Hei kawanan sampok dan beruang, apa yang sedang kalian lakukan? Tolong, tolong, tolong. Akhirnya Bujang Beji dan pohon kumpang bambu yang setinggi langit itu pun tumbang bersama-sama. Demikian cerita dongeng legenda Bukit Kelam dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.